Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hands-on kita di Looker Studio. Sesi ini kita akan membahas bagaimana sebuah grafik yang sudah kita bangun itu bisa difilter ya, dengan filter dengan sebuah ini ya, sebuah field atau control atau apa ya. Jadi kita akan menggunakan fitur yang ini ya, add a control ini ya, ada macam-macam fiturnya. Kita akan coba nanti. Pertama teman-teman silakan bikin page baru di sini ya, di sini page baru, namanya misal filter dan control ya. Oke, pertama kita akan membuat eh, chart terlebih dahulu. Di sini chart, misal kita membuat donat chart di sini, di mana kita menggunakan blended data, misal dimensinya. Misalnya kita ingin mengetahui distribusi untuk subkategori ya. Jadi ini adalah subkategori ya kalau kita lihat di sini. Nah, di sini ada eh, ini ya macam-macam ini ya macam-macam subkategori ya. Kita bisa melihat di sini cukup besar, ada binders, ada paper dan sebagainya. eh kita kembali ke edit di sini ya. Oke, oh sorry itu record count ya, record count yang paling banyak ininya ya, recordnya ya. Ini misal kita ganti sales terlebih dahulu ya. Oke, ini ya, kalau kita lihat eh, penjualan paling ini ya besar adalah total penjualannya ada di phone, cell phone ya, kemudian ada chair dan sebagainya ya. Ini sudah pernah kita bahas. Lanjutnya kita akan coba bikin chart yang lain ya, misal eh, tabel ya, tabel dengan dengan heat map ya, dengan heat map. Kita bisa pilih dimensinya, misalnya adalah city, ya. Kemudian metriknya bisa kita ganti profit. Oke, nah ini adalah dua tabel ya sebenarnya. Yang mana kalau kita membuat tabel seperti ini, itu default di Looker kita bisa melakukan filter ya, filter ya, filter. Misal kalau kita font di sini ya, kalau kita klik font di sini, eh oke. Sorry, ininya kita ini ya, eh, data source-nya kita samakan ya. Oke. Oke, jadi kalau kita filter di sini ya, misal di chair, oke, ya kita akan melihat ya ada perbedaan ya. Jadi dia otomatis langsung difilter ya. Jadi New York City tetap nomor satu, ya Detroit nomor dua dan sebagainya. Kalau kita klik yang lain, dia akan melakukan filter ya. Jadi kalau misal cell phone ya, di cell phone itu sebenarnya yang paling besar terjual adalah di ini ya, di customer yang dari New York City ya, baru Los Angeles dan sebagainya gitu. Tapi ada juga kota-kota yang memang memberikan ini ya penjualan yang rendah ya, rendah sekali di sini ya. Hanya $92 dan sebagainya, $82 dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya secara ini ya, secara default kita bisa melakukan filter dari yang seperti ini. Jadi kita punya beberapa grafik dan grafik tadi itu saling terhubung sehingga kita bisa melakukan drill down data. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan fitur yang di sini namanya Add Control ya. Jadi kita bisa beberapa filter mungkin kita akan coba. Yang pertama adalah ini, ini apa ini? eh Drop down list ya, drop down ya. Teman-teman sudah pasti familiar dengan drop down ya. Dengan drop down seperti ini ya, dia akan menampilkan eh, value ya yang muncul di list 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 ini ya, list eh, field yang dipilih ya. Jadi kalau misalnya yang kita pilih adalah apa misalnya segmen gitu ya. Oke, segmen maka dia akan muncul ini ya value yang berada di segmen ada konsumen kan consumer ada corporate ada home office ya. Jadi memang si segmen customernya itu ada yang personal ya, ada yang corporate, ada yang home office. Kita juga bisa langsung filter ya. Filter kalau filter click only ya, misal consumer only, maka dia akan otomatis menampilkan ini ya, ini ya hasil filter tadi ya. Kalau misal corporate gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan filter eh, terhadap grafik yang sudah kita bikin ya. Jadi bentuknya drop down.
Oke, ada juga yang bentuknya fix size list ya. Ini bentuknya fix. Bentuknya fix. Jadi fix itu ya ya ditampilkan semua gitu bentuknya ya. Kita nggak melakukan drop seperti ini ya. Jadi kita sama ya, kita bisa ganti ya eh ininya filternya ya. Misal kita ingin sama gitu ya, drop down gitu ya. Jadi kita juga bisa eh menampilkan ya, menampilkan dia akan menampilkan segmen ya. eh segmen. Oke, ini ya. Oke, segmen seperti ini ya. Ini akan muncul semuanya ya. Artinya kita bisa search, bisa langsung pilih ya, atau bisa langsung di search gitu ya. Misal konsumen, kalau misal listnya panjang ya. Oke, hampir sama sebenarnya fiturnya, cuman ini ditampilkan semuanya dan ada fitur 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 ya, fiturnya juga hampir sama ya, ada search-nya juga. Oke, nah ada lagi yang seperti ini bentuknya input box. Input box itu eh ya kita bisa search gitu ya, seperti search box gitu ya. Jadi kita juga sama bisa pilih, misal dia eh, kita pilih misal apa ini home office ya. Oke, dia akan memfilter ya, memfilter menampilkan ya. Oke, menampilkan eh melakukan searching gitu ya terhadap eh segmen yang home office kayak gitu ya. Oke, kalau misal kita hapus ya, dia akan menampilkan semuanya ya. Dan seperti ini ya. Kalau kita ganti consumer, ya, dia akan menampilkan hanya eh, segmen yang consumer saja. Nah, itu ya mungkin ya, itu adalah filter yang bisa kita pakai. Oke, ini juga sama ya ada slider gitu ya. Kalau kita slider biasanya itu yang lebih ke metrik gitu ya. Jadi mencari eh, apa nih rentang gitu ya. Subkategori mana sih yang mendapatkan rentang profit sekian dan sebenarnya checkbox gitu ya. Checkbox itu multiple box ya, multiple check ya. Jadi kita bisa milih lebih dari satu, hampir mirip sih ya. Oke, kita akan coba yang namanya date range control. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita coba ya di sebelumnya. Jadi kalau kita misal menggunakan filter ini ya, menggunakan filter ini misal kita gunakan simulasi yang sama 1 Januari sampai oke 1 Januari sampai 31 Januari. Nah, kita akan mendapatkan data yang difilter seperti ini ya. Ini kita pastikan semuanya ya. Hmm, pastikan semuanya dicentang. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa memfilter waktu seperti ini. Nah, kalau yang di sebelumnya kita pakai scorecard ya, kalau nggak salah ya. Di sini kalau nggak salah, di sini ada nih scorecard ya, yang ketujuh. Oke, mungkin sekalian kita coba tampilkan di sini ya. Ada scorecard. eh ini misal adalah sales ya. Oh, sebentar. Jadi sales ini kita pilih metrik ya. S- em, Oke, metriknya adalah sales, sales ya. Oke, nah ini ya dia akan mengikuti sesuai dengan filter yang sudah kita pilih. Ya, ini misal kita ingin tampilkan juga, kemudian kita ingin bandingkan juga. eh, oke, nah ini sudah pernah kita lakukan ya. Artinya.
filter pada tanggal 1 Januari 2015 sampai 31 Januari 2015 itu akan dibandingkan dengan period gitu ya. Jadi bulan sebelumnya ya, bulan sebelumnya. Jadi kalau kita misal pilihnya 2 bulan ya dibandingkan dengan 2 bulan dengan 2 bulan sebelumnya kayak gitu. Ini ya, button di sini akan melakukan sesuatu kalau kita klik ya. Misal kita anggaplah misal nama buttonnya adalah misal reset gitu ya, reset gitu. Nah, reset ini kalau kita kita bisa ke navigasi ya. Kalau kita pilih navigasi, dia akan diarahkan kemana gitu ya. Oke, atau dynamic link gitu ya, atau report atau filter gitu ya. Kalau report akses dia bisa melakukan apa gitu ya. Jadi tergantung apa yang kita eh, klik, dia akan diarahkan atau bertugas seperti apa. Misal kita gunakan untuk reset filter, ya kalau kita melakukan filter ya, melakukan filter misal segmen tertentu ya, dia akan melakukan reset kalau kita klik seperti ini. Ya, dia akan menghilangkan semua filternya. Dia akan kembali ke dashboard yang awal. Ya, jadi kalau misal kita klik eh, seperti ini atau seperti ini gitu ya, pokoknya ada filter yang berjalan. Kita bisa tekan tombol ini untuk mengembalikan ini ya ke bentuk semula ke apa layout yang awal gitu ya, dashboard yang awal tanpa ada filter di sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.